kita bisa berdiri, kita bisa ada di dalam kondisi baik di tengah pekerjaan, di tengah bisnis, usaha, kehidupan keluarga kita masing-masing, bukan karena kita, saudara, tapi karena Tuhan. Katakan amin. Amin. Karena Tuhan yang menopang apapun juga yang ada di hidup kita, Dia yang topang, sehingga kita bisa ada di tengah-tengah ibadah dan di hari ini. Katakan amin. Amin. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul kebenaran for the Lord sustain me. For the Lord sustains me. Sebab Tuhan menopang segala sesuatu yang ada hari ini bisa berjalan oleh kata campur tangannya. Amin, saudara. Amin. Waktu awal pandemi banyak yang berteriak. Kenapa? Karena tiba-tiba segala sesuatu berhenti, saudara. Ya, lockdown dan banyak lagi kejadian-kejadian yang lain dengan banyak orang-orang yang bertumbangan, orang-orang yang tidak berdaya, saudara, untuk bisa eksis, mereka bertumbangan. Pekerjaan yang harusnya lancar tiba-tiba mengalami hambatan yang begitu tiba-tiba, saudara, ya, yang sifatnya begitu mengagetkan. Namun di tengah semuanya kita yakin ada Tuhan. Dia yang topang, saudara. Saya waktu dengar kesaksian dari Pak Suwandi, bagaimana jumlah murid itu bisa melorot sedemikian rupa, lalu pesanan untuk saum juga hampir nyaris tidak ada. Tidak tahu bagaimana bisa menghasilkan sesuatu. Tetapi kalau Pak Suwandi hadir hari ini dan bisa tetap eksis melayani, itu semua karena Tuhan ya. Amin. Katakan amin. Amin. Kalau juga melihat dari apa yang saya alami ketika dalam masa-masa di mana pandemi terjadi dan kemudian terkena juga, saudaraku, untuk jadi positif. Ya, positif itu kata yang baik. Ya, tetapi saat ini positif bukan sesuatu yang bisa diterima oleh semua orang. Ya, negatif lebih diterima, saudara. Betul? Nah, waktu kena positif, saudara, muncul kekhawatiran. Ini nanti akhirnya seperti apa? Seperti juga yang terakhir dialami oleh Pak Roy, ya, bersama istri. Juga Ibu Eka yang tidak bisa memprediksi ini bagaimana. Karena banyak yang berakhir, saudara. Tetapi kita percaya jika kita ada hari ini, itu karena Dia yang menopang. Amin. For the Lord sustains me. Dia yang topang, saudara. Sehingga segala sesuatu bisa berjalan seperti yang kita jalani hari ini. Mari kita lihat dalam Mazmur 3 ayat 5 dan 6. Mazmur pasal 3 ayat 5 dan 6. Dikatakan, ya, kita baca sama-sama, saudara, ya. Mazmur pasal 3 ayat 5 dan 6, 2, 3. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Kadang sehari-hari, saudara, seperti yang kita alami tadi pagi. Jangan sampai kita tidur malam hari tidak bangun-bangun tadi pagi ini, saudara. Kita baringkan diri, kita tidur, lalu kita bangun, saudara. Sesuatu yang hari ini kita jalani. Dan kita tahu bersama-sama bahwa kita ada hari ini karena Dia yang topang hidup kita. Katakan amin. Bukan semua karena kuat gagah kita, saudara, ya. Puji Tuhan. Dan di ayat yang ke-6 ada penegasan di situ. Karena ini merupakan satu kalimat yang terikat antara ayat 5 dan ayat 6 ini. Di ayat 6 katakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Apapun juga yang mungkin hal yang begitu sulit, begitu sukar yang kita hadapi hari ini, hari esok, saudara bangun percaya bahwa Dia yang menopang tidak akan membuat saudara jatuh. Katakan amin. Semua yang mengepung dari masalah, persoalan, hal yang mengkhawatirkan, menakutkan, saudara, itu bukan masalah ketika kita tahu ada tangan Tuhan
yang menopang kehidupan kita. Haleluya. Nah, saya berikan pengertian sedikit, kita belajar saudaraku tentang arti kata menopang. Ya, kita dapatkan di sini pengertiannya, menopang itu sama dengan menyokong atau menolong. Ya, yang kedua itu menyangga, menahan dari barang. Seandainya ada barang yang sudah meroboh, pohon mau roboh, bangunan mau roboh, saudaraku, menopang artinya disanggah supaya jangan roboh, jangan jatuh, jangan hancur, atau bertumpu, berjejak, saudara. Ya, ada tumpuannya, dan tumpuannya harus kuat, saudaraku, untuk bisa menopang. Nah, dari kata menopang ini muncullah kata penopang, dan kita tahu bersama-sama penopang itu adalah Tuhan kita. Amin. Artinya apa? Adalah sesuatu yang menjadi tumpuan, penyangga yang menahan dari bawah, dan yang menyokong, artinya menolong atau memberi pertolongan untuk bisa tetap tegak berdiri. Hari ini, saudara, segala sesuatu bisa jalan, tegak berdiri, berjalan di rel, karena ada Tuhan. Amin. Dia yang topang hidup kita, saudara. Dalam Yesaya 28 ayat 16, saya ingin jelaskan mengenai satu hal ini, saudaraku. Tidak panjang lebar, dikatakan demikian. Yesaya 26 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Di Mazmur 118 ayat 22, ya, ini ada pernyataan yang sama tentang satu hal, yaitu dikatakan sebagai batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, saudaraku, untuk menopang bangunan hidup kita dibutuhkan batu penjuru. Itu batu dasar, saudaraku. Di sini dikatakan suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Jadi kalau hari-hari ini ada yang resah, ada yang gelisah, mungkin dasarnya salah, saudara. Dasarnya yang benar itu ketika saudara dibangun di atas dasar batu penjuru yang dikatakan di dalam Yesaya 28 ayat 16 ini, saudara. Dasar yang membuat bangunan hidup kita kokoh, teguh. Saya coba perlihatkan kepada saudara gambaran tentang beberapa batu penjuru di sini, saudara, ya. Sebetulnya yang paling tepat itu ada di paling ujung atas, ya, ujung kiri atas. Ini yang paling tepat, yang ada tulisan Virginia, ya. Nah, itu yang paling tepat. Batu itu harus sangat besar, saudara. Batu penjuru adalah batu yang sangat besar di antara batu-batu lain di atasnya, ya. Nah, ini yang disebut batu penjuru atau cornerstone. Kemudian ada pernyataan yang ada paling kanan bawah, Jesus Christ the chief of cornerstone. Dia adalah batu penjuru bagi kita semua. Katakan amin. Nah, sebagai batu penjuru, dia yang menopang, saudara. Saya ingin kita bersama-sama benar-benar berdiri di atas kebenaran ini. Sebab tanpa ini, saudaraku, kita bukan apa-apa. Pelayanan ini berdiri oleh karena Dia sang batu penjuru yang mendirikannya. Kita bukan apa-apa, saudara. Ya, seperti pernyataan tentang rok batu karang. Dia juga adalah batu karangnya. Amin. Ya. Dikatakan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat menguasainya. Di atas rok batu karang Yesus Kristus, Petra, kita dirikan hidup kita. Dan seperti inilah penyangga. Kalau kita lihat, saudara, ya, di gambar berikutnya, bangunan bisa bertahan karena ada pilar-pilar yang sanggah. Kita bisa pakai tempat ini karena kita lihat ada pilar yang ada di tengah ini, yang ada di samping, yang menyangga sehingga kita ada di sini, saudara, beribadah. Dan kita lihat pohon yang ada di sebelah ini, saudara, ini adalah pohon yang dipindah. Bukan pohon yang memang sudah tumbuh lama di situ, tapi dipindah dengan akar-akarnya, saudara.
Itu perlu disanggah dulu. Kalau langsung didirikan gitu aja supaya tumbuh alami, tumbang dia saudara kalau angin jadi kuat. Tapi dengan adanya penyangga, maka pohon itu bisa tetap kuat berdiri sampai secara alami dia tumbuhkan akar-akar. Nah, saya mau bilang bagi kita semua, kita dulunya ada di BLKI. Itu tempat lama kita. Kemudian kita pindah ke tempat ini, saudara. Ini tempat baru, seperti sebuah pohon yang dipindah. Nah, di tempat yang baru ini, biarlah kita ditopang oleh kehadiran Tuhan. Kita ditopang oleh urapannya, kuasanya, kasih karunia-Nya. Itu yang membuat gereja kita di tempat ini mampu eksis, saudara. Nah, sekarang saya akan bagi kepada kita dari pertanyaan dengan apa Tuhan menopang hidup kita. Ya, saya bagikan 3 hal, saudara. Dengan apa Tuhan menopang hidup kita? Ayo kita lihat yang pertama. Kita ditopang oleh firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dalam Ibrani 1 ayat 3 di situ dikatakan, Ia, Yesus, saudaraku, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saya ada berikan kalimat yang hurufnya miring dan berwarna lain, saudaraku, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Saudara, saya sering kali, saudaraku, baca artikel dari NASA, saudara, bagaimana alam semesta ini terbentuk dan bagaimana alam semesta ini terpelihara. Saya kagum sekali, kenapa, saudaraku? Karena di tengah-tengah alam raya, alam semesta ini, saudara, kok semuanya bisa jalan di tempatnya. Planet-planet kita, saudaraku, tidak pernah berciuman satu dengan yang lain. Coba kalau modelnya persis sama dengan Teletubbies, saudara. Ya, planet Mars mau ketemu dengan planet Bumi, dan planet Mars bilang sudah lama kita berpisah. Ya, mari berpelukan, hancurlah bumi kita, saudara. Ya, puji Tuhan, semua ditopang oleh firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Segala sesuatu yang ada di hidup kita tanpa firman itu tidak ada apa-apanya, saudara. Kita ditopang karena firman. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada kita semua saudara, ketika iblis mencobai Dia, kamu kan sudah 40 hari nggak makan nih. Kalau kau anak Allah, jadikan batu-batu ini jadi roti. Pengertian yang utama yang ada dalam pertanyaan ini atau pernyataan ini, saudaraku, bahwa kamu udah lapar, oke, tunjukkanlah bahwa batu-batu bisa jadi roti. Tetapi jawab Yesus bukan soal roti, saudara. Kadang-kadang orang mempersoalkan hidup karena roti, karena makanan. Nah, Yesus mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Amin. Nah, ini yang kita mesti pegang, saudara, karena itu yang menopang kita untuk kita eksis menjalani hari-hari hidup kita. Tanpa kita ditopang oleh firman, saudaraku, maka segala sesuatu yang kita coba bangun dengan pemahaman, dengan pengertian, dengan pengalaman, saya tidak yakin itu berhasil, saudara. Memang dengan perencanaan yang baik, saudaraku, ya, karena di dalam ilmu manajemen dikatakan kalau kita gagal merencanakan, kita merencanakan kegagalan. Jadi mesti ada memang rencana-rencana yang kita buat. Tetapi jangan hanya berdasarkan rencana manusiawi. Bahkan kita mungkin pakai konsultan. Kita undang dia, coba lihat sesuatu, bagaimana dengan perusahaan saya, bagaimana nanti dengan prospek bisnisnya, apa yang saya harus lakukan. Itu baik, saudara. Saya yakin di perusahaan di mana Pak Effendi bekerja, pasti ada konsultan ekonomi di situ untuk membaca pasar, supaya bisa melihat peluang apa yang bisa dimanfaatkan. Tetapi saya mau berkata kepada kita semua, jangan berdasarkan pemikiran manusia semata-mata. Andalkan Dia, saudara.
Karena yang menopang segala sesuatu adalah firman. Kalau bukan firman, manusia bisa jatuh, saudara. Dan inilah kehancuran yang banyak terjadi di masa COVID ini, saudara. Banyak yang akhirnya gagal total dan tidak bisa bangkit-bangkit, saudara. Puji Tuhan, hari ini kita ada karena Dia. Di dalam Mazmur 119, saya senang sekali dengan ayat yang ada di ayat 116 ini, saudara. Ya, ini dia. Mazmur 119 ayat 116. Ayo kita baca sama-sama, 2, 3. Topanglah aku sesuai dengan janji, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapan. Ini luar biasa, saudara. Di dalam firman ada janji. Dan janji ini dikatakan yang menopang hidup dari para pemazmur. Dalam hal ini, hidupnya Daud, saudara. Hidupnya Daud bukanlah hidup yang semuanya lancar-lancar, tetapi ada saat-saat di mana Daud dalam kesesakan yang luar biasa. 13 tahun lamanya Daud dikejar-kejar. Itu bukan perkara yang mudah untuk diatasi. Kalau kita mengalami apa yang dialami Daud, saya tidak yakin kita sekuat Daud, saudara. Tetapi Daud bisa berkata, topanglah aku sesuai dengan janji, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapan. Dan saya mau katakan jaminannya bagi kita, bahwa kita tidak akan dipermalukan. Pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak akan mempermalukan hidup kita. Karena di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dikatakan berikutnya, sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersuka cita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Oh, saudara, luar biasa. Tuhan menopang segala sesuatu dengan janji. Kita punya ribuan janji di dalam Alkitab, tapi sayang sekali banyak orang-orang Kristen tidak mengalami janji itu. Tentu ada syarat yang harus kita benar-benar tunjukkan supaya janji itu menjadi kenyataan, saudara. Ya, bagaimana kita harus percaya kepada apa yang dikatakan, bagaimana kita mengharapkannya, bagaimana setiap hari kita hanya bergantung kepada Tuhan, supaya janjinya tidak akan buat kita malu, saudara. Apa yang lagi goyang hari ini dalam kehidupan saudara? Ada janji Tuhan. Amin. Amin. Dia jamin itu, saudara, bagi kita semua, sehingga kita bisa hadapi keadaan sesulit apapun. Mari kita lihat yang kedua. Baca sama-sama, saudaraku. Yang kedua adalah Tuhan menopang kita dengan tangannya. Firman-Nya menopang alam semesta dan kehidupan kita secara pribadi. Tetapi lebih pribadi lagi, kita tahu, saudaraku, ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang akan pegang hidup saudara dan saya. Ini yang luar biasa. Ada tangan Tuhan yang pegang hidup kita. Sehingga dalam Mazmur pasal 37 ayat 23-24, saudara, di sini dikatakan, ya, ini bagi orang-orang benar, ya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam Mazmur 63 ayat 8, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Oh, saudaraku, ada tangan Tuhan, tangan yang tidak kelihatan pagi hari ini, yang menopang apapun juga, saudaraku, yang ada di hidup kita. Baik yang lancar-lancar yang kita hadapi. Hari ini kita bersyukur kalau memang semuanya lancar. Tapi kalau ada yang tidak lancar, ada juga tangan yang sama, yang siap menolong. Katakan amin. Karena kata menolong tadi juga artinya Tuhan menolong agar kita tetap bisa eksis. Yang menjadi masalahnya sekarang ketika tangan Tuhan sudah ulurkan, kita masih pakai tangan kita untuk mengerjakan apa yang seharusnya ada di tangan Tuhan. Amin. Coba kalau di sini ada ibu-ibu yang punya barang mahal berkakas atau alat makan yang mahal, ya, terus habis pesta dicuci,
piring, mangkok itu dari porselen buatan Eropa. Terus gelas dari kristal, lalu sendok garpu dari perak. Wah, ini harus hati-hati menanganinya. Terus anak kecilnya ibu-ibu baru 2-3 tahun datang. Mah, saya aja yang nyuci. Pokoknya beres semua. Saya tidak yakin beres, bro. Beres mungkin di tempat sampah nanti. Betul nggak, saudara? Karena belum waktunya anak itu menangani barang seperti ini. Kadang-kadang, saudaraku, ada usaha dari diri kita sendiri untuk menolong Tuhan. Mungkin tangan Tuhan kurang besar, kurang kuat, makanya kita pakai tangan kita, saudara. Ini ada satu bapak, dia naik pesawat. Udah duduk manis, dia udah pakai sabuk pengaman. Ya, diumumkan pesawatnya mulai akan take off. Jadi keluarlah pesawat dari tempat parkirnya dan menuju ke tempat di mana dia harus take off. Nah, pada saat deru bunyi dari pesawat yang siap take off ini, di ujung biasanya mereka berhenti dulu ya, baru kemudian menderu. Wah, dia mulai goyang-goyang tangan, dia pepak tangan. Ya, jalanlah pesawat itu. Lama-lama semakin cepat dan dia juga semakin cepat. Akhirnya hidungnya pesawat mulai naik ke atas dan dia semakin cepat. Saudara, mengepak tangannya. Akhirnya pesawat benar-benar take off, saudara. Terbang. Setelah terbang di udara, saudara, dan dia terus mengepak-ngepak. Lalu pramugari datang sama dia. Bapak, lakukan apa? Apa yang Bapak buat ini? Aduh, kamu tidak tahu. Kalau saya lagi tolong pesawat ini supaya dia cuma terbang. Itulah hal-hal yang kadang-kadang terjadi, saudara. Dengan tanpa pengertian, kita coba tolong Tuhan. Kalau kita masuk dalam sebuah proses, jangan coba tolong Tuhan. Ya, saya banyak dapat cerita, saudara. Orang-orang ditolong, orang-orang diproses sama Tuhan. Tapi coba ada orang yang mau menolong supaya bisa lebih baik keadaannya. Itu kupu-kupu, saudaraku, itu bisa keluar dan kemudian jadi serangga yang indah bisa terbang. Itu karena proses metamorfosanya harus lengkap, saudara. Ya, jadi pada saat dia sudah ulat lalu jadi kepompong, dari kepompong dia harus berusaha